Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan Christmas Eve ya untuk tahun ini. Ya, oleh itu saya menjemput kita semua berdiri dulu. Mungkin kita tidak dapat bersalaman kan dengan orang di kanan kiri, tapi saya bawa kita untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada orang di sebelah kiri kanan. Selamat hari Natal. Dengan lambaian tangan sejalan. Ya, juga selamat hari Natal kepada yang menonton dari rumah, yang menonton live di Facebook juga. Okay. Jadi, oke, boleh kembali duduk. Yes, dan seterusnya kita akan masuk ke ruangan ucapan dan doa. Ya, jadi saya menjemput Puan Martina untuk ke hadapan. Oke, terima kasih kepada pengacara kita pada malam ini. Oke, selamat malam. Sekali lagi salam Natal kepada jemaat yang ada bersama di tempat ini, demikian juga yang ada di rumah masing-masing. Selamat Hari Natal kepada semua keluarga SIP Pohon Batu dimanapun berada. Mungkin juga yang ada di Okso sekarang ini, di Laut. Mungkin ada yang di kampung saat ini yang turut serta juga ikut online. Ya, dimanapun berada, salam Natal untuk keluarga SIB Pohon Batu. Oke. Ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tidak berhenti-henti dan tidak putus-putusnya, di mana kesempatan pada malam hari ini kita dapat bertemu bukannya karena kekuatan kita, bukannya karena kita, tetapi semuanya karena anugerahnya, rencananya yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Saya juga mengalukan kehadiran ataupun kebersamaan juga Pastor Joni Basi bersama juga Ibu Ros, ya, dan pemimpin-pemimpin gereja yang ada dan semua jemaat yang ada bersama di tempat ini, dan seterusnya juga kepada semua jemaat juga keluarga SIB Pohon Batu yang menonton dari rumah. Oke, selamat salam Natal dan salam pertemuan kita sekali lagi merayakan Hari Natal 2020. Beri tepukan. Semuanya kerajaan dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur. Saya selaku juga mewakili Deacon Yukin juga yang tidak dapat bersama kita pada malam hari ini. Kita sudah sedia maklum di mana beliau juga dalam kurantin pada saat ini, dan ada ucapan dia. Saya akan membaca ucapan beliau. Ucapan penutusan pengurusi sambutan Christmas tahun 2021. Shalom kepada seluruh jemaat SIB Pohon Batu yang terkasih. Terlebih dahulu saya memohon maaf karena tidak dapat bersama-sama dengan kamu di dalam dua sisi ibadah sambutan Natal ini, yaitu malam ini dan esok. Oleh sebab perkara yang tidak dapat saya elakkan, saya mengucapkan selamat Hari Natal, selamat merayakan hari ulang tahun kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini yang ke-2020, ya, ke tahun ini. Kita bersyukur karena dalam situasi pandemi COVID dengan pelaksanaan SOP yang ketat, Tuhan masih
masih memberikan kita waktu untuk merayakannya bersama dalam persekutuan ini, walaupun dalam kapasiti yang sangat terhad. Saya percaya segala rintangan iman yang kita terpaksa lalui hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang, tidak sekali-sekali membuat api iman kita padam, tetapi membuatkan iman kita lebih menyala-nyala. Kita percaya bahwa apa yang sedang berlaku adalah caranya Tuhan agar kita tidak lalai untuk berjaga-jaga menanti harinya Tuhan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa dan seluruh tenaga kerja yang telah bertungkus lumus mempersiapkan acara sambutan ini. Walaupun kita laksanakan dalam keadaan yang sederhana dan terbatas, namun sangat memberi makna kepada kesatuan iman kita dalam gereja ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pastor kita, Pastor Johnny, karena setia memberi kita makanan rohani, yaitu firman Tuhan, sepanjang 3 sisi kebaktian, termasuk sambutan tahun baru pada 31 Desember ini. Akhir kata, selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2021. Berkat dan kemuliaan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Demikian teks ucapan yang dikenyukin hantar, ya. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa juga sekali untuk kolektor ataupun uang persembahan yang akan kita persembahkan nanti. Dan saya ajak kita semua berdiri. Ya, masing-masing kita berdoa karena kita bersyukur betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bahkan kasih-Nya yang tidak pernah putus-putusnya, kebaikannya yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat hanyalah bagi-Mu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Hadirnya kami pada hari ini, semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, yang seharusnya kami syukuri karena kasih-Mu Tuhan yang telah memampukan kami semua. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami juga pada saat ini, di mana kami juga dipertemukan di dalam acara Christmas yang kami rayakan di SIB Pohon Batu untuk tahun 2021. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu di hari-hari yang lalu, sehingga pada saat ini sekali lagi kami dipertemukan. Semuanya karena kebaikan dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni juga kami di atas segala pelanggaran hidup kami. Ampuni kami akan segala kelalaian-kelalaian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga Tuhan mengucap syukur, walau di dalam keadaan sambutan kami yang berbeza daripada tahun-tahun yang sudah, tetapi kami juga percaya, satu kepercayaan kami, bahwa Engkau yang senantiasa ada di dalam apapun keadaan kami ya Bapa. Bapa di surga, karena kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai campur tangan-Mu yang ada di dalam setiap ibadah kami, di setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur, bukannya saja Christmas ini yang kami sambut setiap bulan 12, tetapi lebih daripada itu, Christmas itu yang selalu ada di dalam setiap hati kami, di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kasih-Mu, karena perlindungan dan pimpinan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya dimanapun kami berada pada saat ini, walau dalam keadaan apapun,
kami memiliki sukacita. Kami memiliki damai sejahtera yang daripada Allah, yang senantiasa menyertai kami sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Karena damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk acara kami pada malam hari ini. Tuhan yang akan memimpin dari awal hingga selesainya. Bapak juga yang akan menuntun setiap anak-anak-Mu, yang mengurapi anak-anak-Mu yang mengambil bahagian ataupun mengambil pelayanan pada malam hari ini. Tuhan bertakhta atas segalanya, agar apa yang kami lakukan biar itu menjadi satu persembahan yang berbau harum dan berkenan pada-Mu ya Bapa. Akan hidup kami, diri kami, jiwa kami, agar perkenan-Mu Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan juga melindungi bahkan kami yang ada di sini, bahkan juga semua jemaat yang ada di rumah pada saat ini. Tuhan yang akan menyatukan kami di dalam puji-pujian kami, di dalam kami menyembah-Mu, di dalam doa kami, satukan kami. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saya menjemput kita untuk berdiri, karena seterusnya kita akan masuk ke dalam ruang pujian penyembahan. Ya, saya percaya kita semua datang dengan hati yang penuh sukacita, amin. Mari kita lembai-lembaikan tangan sekali lagi. Kita regangkan mungkin badan kita, pusing kiri, pusing kanan. Karena kita ingin memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama sampai bagi Tuhan. Lagi membawa pujian bagi
surga. Dan kita akan angkatkan, mari kita sambut Sang Raja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, saya membawa kita dalam penyembahan ini bersamamu. Di setiap
kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kemurahan Tuhan, bahkan kasih karunia Allah, kami ada di sini, bahkan bersama-sama beribadah walaupun di dalam online pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kami semangat yang padu, semangat yang berkobar-kobar untuk terus mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Apapun segala rintangan, kami tidak mau mengalah, sebab Tuhan di pihak kami. Pasti Tuhan memberikan kami kemenangan, kejayaan di dalam menempuhi segala rintangan dan cabaran. Namun pada malam hari Tuhan, di mana kami memulai di dalam ibadah kami untuk Natal pada tahun ini, walaupun dalam keadaan yang sukar kami lakukan secara manusiawi, tetapi kami percaya ada Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk membantu, menolong kami, sehingga membawa iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami tidak membenarkan kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat untuk merampas firman Tuhan, bahkan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan supaya seluruh kehidupan kami dikuasai oleh firman Tuhan. Bapa di surga, mau berdoa, walaupun dengan penuh keterbatasan kami ada di sini, bagi saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara lain juga pada malam hari ini, kiranya Tuhan terus sentuh setiap hati kami, urapi setiap kami Tuhan, supaya di dalam norma baru ini Tuhan, walaupun kami beribadah tidak begitu ramai, tetapi itu bukan ukuran Tuhan, tetapi Tuhan pasti melihat kerinduan, kehausan, kelaparan kami akan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya nyata kuasa-Mu Tuhan, nyatanya kasih-Mu Tuhan melalui hidup kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, shalom dan selamat malam. Merry Christmas untuk semua jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini, bahkan yang ada bersama-sama menonton secara live di Facebook. Oke, dimanapun jemaat Tuhan berada, saya percaya Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Sesuai untuk ibadah kita pada malam hari ini, untuk sesi pertama di dalam Natal gereja, sudah pasti, sudah tentunya setiap atau di mana-mana gereja pada hari ini pasti akan beribadah bersama-sama, walaupun berbeda atau berbeda daripada tema firman Tuhan, tetapi saya percaya ini semua message Natal, atau Natal itu adalah Yesus bagi kita pada malam hari ini. Baik, untuk itu saya membawa saudara jemaat Tuhan belajar tentang satu tema yang berbicara tentang hidup di dalam kasih-Nya, atau hidup di dalam kasih Allah. Kita percaya bahwa kasih Allah tidak sama dengan kasih yang ada pada manusia. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil atau yang kita pelajari bersama daripada Injil daripada 1 Yohanes 3 ayat 16 hingga 24. Baik, ayat 18 di sana adalah suatu ayat emas pada malam hari ini. Saya membaca dengan suara kedengaran. Dengan demikian kita tahu bagaimana cara mengasihi seseorang. Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Oleh itu
kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17, jika seorang yang berharta melihat saudaranya yang miskin memerlukan bantuan, tetapi tidak mau menolongnya, bagaimanakah kasih Allah dapat hidup dalam dirinya? Anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut saja. Kita hendaklah kasih mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati. Ayat 19, dengan demikian kita tahu bahwa kita anak-anak Allah yang benar dan hati kita tetap damai di hadirat Allah. Sekiranya hati nurani kita menyalahkan kita, sebabnya kita tahu bahwa Allah lebih besar daripada hati kita dan Allah Maha mengetahui. Oleh yang demikian, saudara-saudara yang kukasihi, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan tetap hati. Sekali lagi tema yang saya angkat untuk kita pelajari bersama, yaitu hidup dalam kasih-Nya atau hidup di dalam kasih Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, di dalam teks yang telah kita baca adalah, di dalam teks yang telah kita baca, yaitu kasih. Kasih itu praktikal dan keyakinan akan Kristus. Bagaimana atau berbicara tentang kasih itu, adakah secara praktikal atau dengan keyakinan kita akan Kristus? Yang pertama adalah menyatakan tentang kasih Allah di Golgota. Bermakna inilah puncak kasih Allah waktu kejadian atau terjadinya Yesus disalibkan di Golgota. Maafkan saya, jika kita merayakan Natal pasti orang khotbah tentang kelahiran Yesus kan? Tetapi kenapa saya membawa hal ini? Supaya kita lebih mengerti, lebih mengetahui tujuan matlamat kasih Allah itu di dalam kelahiran Yesus itu. Bukan sekadar kasih Allah Yesus lahir, tetapi lebih daripada itu adalah Yesus mati. Dan inilah sejarah yang terbukti, tercatat di dalam Alkitab bahwa kasih Allah dinyatakan di Golgota, dan inilah puncak kasih Allah itu. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya. Ini adalah bukti. Oleh itu, setiap orang Kristen, setiap orang percaya wajib atau harus menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya yang lain. Yang ketiga adalah penyerahan nyawa secara aktual, tidak selalu, namun harus dilakukan setiap hari. Yang keempat, kasih digerakkan oleh rasa belas kasihan yang dilakukan memperlihatkan kasih Allah itu. Bermakna apa yang dilakukan oleh setiap kita, itulah yang menyatakan, mencerminkan, bahkan memperlihatkan kasih Allah itu di dalam diri kita. Seterusnya, yang kelima adalah keyakinan. Keyakinan itu berbicara bahwa kita adalah milik Allah, sehingga mempunyai keberanian untuk percaya mendekati Allah, atau di dalam inisiatif Allah itu sendiri kepada manusia. Walaupun kita tidak mengasihi Allah, tetapi jika karunia Tuhan, jika anugerah Tuhan, maka Allah telah memberi inisiatif sehingga mengasihi manusia melalui Yesus. Mengapa? Ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Mengapa kita hidup di dalam kasih Allah? Sekali lagi, mengapa kita hidup di dalam kasih Allah? Di dalam hal yang pertama, karena Tuhan sumber kekuatan, ataupun karena Tuhan sumber kehidupan, di mana kehidupan pasti digerakkan oleh kekuatan. Ini terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 1 hingga 12, bahkan ayat 24 sampai 30. Ayat pertama di dalam Mazmur 104 ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya Allahku, Engkau maha besar, Engkau penuh hormat, Engkau penuh kehormatan dan keagungan. Ayat ke-30,
Engkau menghantar rohmu, lalu mereka dicipta, dan engkau memperbaharui muka bumi. Kita melihat di dalam ayat ini bahwa Daud sangat menunjukkan pengagungannya kepada Tuhan, kehormatan kepada Tuhan itu. Sebab di dalam ayat 30 bahwa Allah itu bukan saja dia mengasihi, tetapi dia menciptakan. Siapalah kita pada malam hari ini adalah kita adalah ciptaan Tuhan. Oleh itu saudara, kita belajar karena Tuhan sumber kehidupan, karena Tuhan juga sumber kekuatan, karena kita dalam kekuasaan dan naungan Tuhan, karena kita di dalam karya ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki hari ini adalah itu semua karya Allah di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 150, setiap yang bernafas, berarti setiap manusia yang bernafas memuji Tuhan. Bukan saja manusia, tetapi setiap yang diciptakan Tuhan itu memuji Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita hidup di dalam kasih-Nya? Karena Tuhan pengharapan kita yang sejati, atau Tuhan tempat kita berharap. Dalam Roma 5 ayat 1 hingga 11. Tapi saya membawa kita dengan 3 ayat saja, yaitu ayat pertama. Oleh yang demikian, karena kita telah diperbenar melalui iman, kita telah berdamai dengan kasih Allah. Kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua, melaluinya, artinya melalui Yesus kita telah mencapai dengan iman kasih kurnia yang meliputi kita sekarang, dan kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. Ayat 5. Dan harapan tidak mengecewakan, karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kalau kita melihat dalam poin ini atau dalam ayat Roma 5 ini menunjukkan bahwa ini menjadi suatu janji, menjadi suatu jaminan pengharapan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa kita hidup di dalam kasih-Nya? Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga adalah karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Dalam ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Ini satu, bukan keyakinan Yesus, tapi Yesus mengatakan siapa Dia. Yesus menyatakan, mengisytiharkan siapa Dia. Berarti Yesus adalah Allah yang menyediakan tempat, bukan di bumi ini, tetapi menjanjikan tempat kita di surga. Berarti kalau Tuhan menjanjikan tempat kita di surga, berarti kita harus bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat 7. Dengan mengenal Aku, atau dengan kata lain, dengan mengenal Yesus, kamu mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya. Banyak orang keliru, mungkin termasuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bagaimana saya melihat Allah, sedangkan Allah saya tidak kenal, saya tidak tahu rupa dan juga perwatakannya, kan? Tetapi pada waktu Yesus mengajar bersama-sama dengan muridnya ketika itu, kalau kamu mengenal Aku, berarti secara langsung itulah Bapa. Karena ini berbicara tentang Tritunggal. Ini berbicara tentang Tritunggal. Kalau kita mendalami kata Yesus ini, hanya dibezakan pada waktu Dia telah menjadi manusia bersama dengan murid-murid ataupun bangsa Israel pada ketika itu. Tetapi murid-murid sudah lupa Tritunggal, Trinitas Allah itu. Karena apabila setiap kita juga yang percaya kepada Tuhan, jika kita menyebut Yesus, itu berarti kita percaya Roh Kudus, percaya kepada Allah Bapa di surga. Dan inilah yang Yesus tekankan di dalam ayat 7. Dan berbicara juga bahwa ini menjadi suatu pengakuan Yesus sebagai Allah. Dia bersama-sama menciptakan dunia ini.
Ya, di dalam Kejadian pertama. Dan juga di dalam Yesus mengatakan bahwa dia sebagai Allah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini menjadi suatu tawaran yang terhebat, tawaran Allah yang termahal, tawaran Allah yang tertinggi, yaitu apabila dia menyediakan tempat kita di surga, bahwa secara langsung Tuhan menyediakan bagi kita hidup yang kekal. Apa tindakan kita? Tindakan ataupun apa yang kita lakukan apabila kita hidup di dalam kasih Allah? Yang pertama yaitu pergunakanlah kesempatan yang ada. Selalu di mana-mana jemaah menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Tetapi jangan kita pergunakan kesempatan itu jadi kesempitan. Berarti melakukan hal-hal yang tidak baik. Terdapat di dalam Kolose 4 ayat 2 hingga 6. Tetapi daripada ayat 5 kita baca di sini, dekatilah orang luar dengan bijaksana dan pergunakanlah setiap peluang dengan baik. Ayat 6, perkataanmu hendaklah senantiasa penuh dengan kasih kurnia, digarami kebijaksanaan, atau dibubuhi atau dicampur dengan kebijaksanaan, supaya kamu tahu menjawab setiap orang dengan sewajarnya. Kalau kita melihat kesempatan ini adalah ada dua pengertian kita. Ada dua pengertian kita, yaitu kairos. Kairos itu adalah berbicara tentang waktu, kesempatan, peluang Tuhan. Oke? Ciptaan Tuhan, kehendaknya, rencana Allah. Dan kita di dunia ini adalah kita menggunakan kesempatan, yaitu kronos. Ada juga dinamakan kronos. Itu sebenarnya berbicara tentang waktu kita berada di dunia. Bagaimana dengan kita masa kini? Apakah kesempatan kita mempergunakan jika kita bertindak untuk hidup di dalam kasih-Nya Allah? Apakah kita telah mempergunakan peluang atau kesempatan yang ada? Dengan maksud tanda kutip adalah kesempatan yang baik yang melakukan kasih Allah di dalam kehidupan kita, atau dapat mempraktikkan kehidupan kita di dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, dengan kata lain bahwa masa kini mungkin kita melakukan kelalaian, nah, kan? Kita leka. Apalagi kita pertahankan hidup dunia ini, memang pun kita masih ada di dalam dunia ini. Kita bukan berbicara kita ada di surga sekarang, tapi ini menjadi berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan kesempatan yang Tuhan beri, bagaimana kita mengolah, mengerja, menghidupi kesempatan yang Tuhan beri bagi kita di dunia ini. Berbicara dengan kata lain, kesempatan ini adalah Tuhan memberi peluang kepada kita untuk menjadi berkat, untuk memberi kesaksian yang baik, untuk memberi Allah berkuasa atau menguasai di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama. Tindakan kita adalah pergunakanlah kesempatan yang ada untuk melakukan atau untuk hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Yang kedua, tindakan kita adalah mendengar suara Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 25 sampai 30, ayat 27 berkata, domba-dombaku. Itu secara nyata, bila domba-domba itu adalah, kalau kita mau pikir, adalah itu binatang peliharaan. Tetapi dalam konteks rohani, di dalam konteks secara alkitabiah, kita adalah domba-domba Allah. Berarti kita adalah anak-anak yang dipimpin. Kita adalah yang digembalakan oleh Tuhan. Kata Yesus di sini, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sebaliknya, domba itu adalah mengikuti gembala. Nah, ciri-ciri mendengar.
Kalau ciri-ciri orang yang tidak mendengar itu dia tulis kan, pasti ada masalah di dalam pendengarannya. Ada sesuatu benda mungkin yang mengganggu pendengarannya. Tetapi ciri-ciri orang yang mendengar, dia mengenal suara tuannya. Kalaulah anak kecil tahu itu si bapaknya, itu si ayah, anak kecil itu si ibunya. Janganlah berbicara dengan anak kecil. Kalaulah itu binatang peliharaan, kita tahu mendengar suara tuannya, pasti dia ikut. Oke? Ciri-ciri mendengar adalah ikut arahan. Kemanapun dia pergi, artinya kemanapun gembala pergi, domba pasti ikut. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menjadi domba gembalaan Tuhan yang tidak mendengar suara tuannya, bagaimana? Apakah ini yang disebut saya adalah anak domba Allah? Saya adalah anak-anak Allah? Sebaliknya bukan. Tetapi di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita melihat bahwa Allah adalah gembala kita yang baik. Seterusnya ketiga, tindakan kita untuk hidup atau untuk melakukan kasih. Allah itu adalah yang kita percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga 16, ayat 15 di sini berbicara tentang perempuan atau janda sarpat. Itu pergi dan bertindak selaras dengan perkataan Elia. Maka perempuan itu beserta dengan keluarganya dan juga Elia dapat makan selama beberapa waktu. Tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis, dan minyak dalam buyung itu tidak juga berkurang. Selaras dengan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Elia. Bayangkan kalau di sini berbicara tentang percaya kepada Tuhan. Pada waktu seorang janda sarpat tidak disebutkan namanya dalam Alkitab, tetapi dia adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan. Waktu Elia datang ke rumahnya, karena biasanya kalau kita ada tamu pasti sekurang-kurang kita hidangkan kopi dan mungkin ada biskut atau kue-kue. Tetapi di sini seorang ibu janda sarpat ini adalah dia kekurangan. Tetapi dengan cerita ini kita belajar dia telah percaya kepada Tuhan walaupun dalam kekurangan, karena dia tahu bahwa yang datang kepadanya adalah hamba Allah, Nabi Elia. Bagaimana cara kita pada hari ini jika Tuhan datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita bagi Tuhan itu yang remeh, sisa-sisa makanan yang mungkin yang kita simpan 2 hari yang lalu? Kita harus beri penghormatan kepada Tuhan. Sepertilah Allah, kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Allah dengan inisiatifnya memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mengasihi dunia ini. Termasuklah kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi dalam cerita ini, janda sarpat ini sangat percaya kepada Tuhan. Maka sesuai dalam konteks janda sarpat ini juga memberi pengajaran kepada kita. Mari kita memberi, bukan saja dengan uang kita, tetapi kita beri seluruh kehidupan kita. Inilah yang berharga. Walaupun mungkin dalam istilah janda sarpat ini dia kekurangan, tetapi kita berdosa. Bila kita beri seluruh kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberkati, akan mengampuni. Haleluya. Oleh itu saudaraku, melalui janda sarpat ini berarti melalui orang lain kita juga disegarkan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan yang kita baca dalam ayat 16, tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Ini menunjukkan mukjizat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Minyak dalam buyung itu tidak juga berkekurangan. Apakah ini terjadi pada kita masa kini? Saya percaya itu akan terjadi. Pada waktu kita memberi di dalam kekurangan, pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih terbaik dan memberkati seluruh jemaat. Mari kita memberi diri kita. Prioriti yang kita beri adalah kehidupan kita. Ya.
seterusnya adalah mengapa Tuhan mengasihi kita dan mengapa kita harus hidup dalam kasih. Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di mata Tuhan. Ini sekolah minggu pun tahu sudah ini lagu, ada lagu ini. Kan dalam Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena engkau berharga dan mulia di mataku. Jangan anggap kita, oh Tuhan, saya ini banyak dosa. Justru banyak dosa lah yang Tuhan lebih kasih. Dan Alkitab berbicara, Tuhan tidak mengira, oh ini besar dosamu, ini kecil dosamu. Tuhan bukan ada penimbang, tetapi penimbangnya Tuhan adalah pasti Dia mengasihi semua orang yang percaya, semua orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Justru penimbangnya atau ukurannya hanya jika orang itu tidak datang kepada Tuhan, maka pengampunan itu di pihak Tuhan. Nah, di dalam kita berharga di mata Tuhan, nilai kita tidak seperti ciptaan lain. Harga kita sebagai seorang manusia, mungkin kalau diganti dengan 100 ekor kerbau pun tidak dapat, atau dengan nilai uang yang tinggi pun tidak dapat. Karena kita adalah ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Bukankah ini suatu pengagungan Tuhan? Sebab yang menciptakan kita adalah Dia sendiri. Ini kira-kira lah, mungkin kita seorang kapiter atau tukang. Apa yang kita buat, walaupun tidak cantik di mata orang lain, tetapi cantik di mata si tukang. Betul kan? Walaupun orang, oh ini kopinya tidak bagus kopi Tuhan, tetapi bagi orang yang melakukan, bagi orang yang membuat itu, baik itu apa nih, bijak kah, kursi kah, itu terbaik bagi dia. Oleh itu jangan sia-siakan kehidupan kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sudah berharga. Jangan kita pikir hidup kita ini sampah, sarap yang tidak boleh dipakai. Kita masih dipakai oleh Tuhan. Selagi kita hidup, selagi kita bernapas, kita pasti dipakai oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 13 hingga 16. Ayat 14, tetapi apabila Yesus melihat hal itu, Dia sungguh tidak menyenanginya, lalu berkata, biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku, jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerjaan Allah. Ini menjadi suatu pengajaran kepada setiap kita. Kadang-kadang di sisi lain, orang tua lah mungkin yang mau ingin datang kepada Yesus. Jadi itu anak-anak bagaimana? Sebenarnya ini menggambarkan, anak-anak kecil ini menggambarkan sifat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab anak kecil ini mudah untuk mengikuti, mudah untuk mengikuti apa yang diajarkan, apa yang ditunjuk. Jadi inilah yang berlaku pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jangan menghalangi mereka. Sebab kalau mereka melakukan hal-hal yang lain, maka kasih Allah tidak menyertai, tidak bersama dengan mereka. Tetapi kata Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepada. Tidak perlu kita halangi, karena Yesus siap menyambut. Bukan kayak ini suatu hal yang harus kita syukuri. Apapun dosa kita, tetapi bila kasih Allah itu dinyatakan di seluruh dunia ini, maka Yesus siap. Siapa yang datang? Karena Dialah yang mengampuni kita melalui, bukan saja pada waktu puncak kasih Allah, tetapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Kita melihat kritik Yesus terhadap murid-muridnya, atau reaksi murid-muridnya pada waktu itu. Mereka menghalangi anak-anak kecil datang kepada Yesus. Orang tua pun berbuat demikian. Bukan saja murid-murid yang menghalangi,
orang tua. Sebab kalau sudah murid-murid yang sudah percaya kepada Yesus menghalangi, apalagi orang tua kepada anak-anak kecil itu, pasti Yesus tidak senang. Ini menggambarkan kita adalah penghalang bagi orang lain. Jadi dalam arti kata lain, janganlah kita menjadi penghalang kepada orang lain untuk datang kepada Yesus. Biarkan mereka datang kepada Yesus. Karena hidup ini adalah pilihan. Tetapi pilihan yang tepat adalah pada waktu kita datang kepada Yesus. Oleh itu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang kita lakukan? Mengapa Tuhan mengasihi kita di dalam kasih? Karena pada Natal ini, pada Natal untuk tahun ini, sebenarnya Natal itu senantiasa kita ingat. Natal itu adalah Yesus sendiri, saudara. Natal itu adalah karya ciptaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui kasih-Nya. Karena Natal yang kita ambil, kita terima itu adalah Yesus Kristus. Bila kita menerima kasih itu, bermakna secara langsung kita menerima kasih di dalam Kristus Yesus. Oleh itu, saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih Allah. Praktikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Bermakna sudah kita sudah hidup di dalam kasih Allah, maka kita praktikkan itu, kita nyatakan itu, kita istiharkan itu kepada orang lain, supaya orang lain boleh mengalami kuasa Natal atau kuasa kasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan untuk malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya beri kita dengan suara kedengaran. Bapa, kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami selama kami menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memimpin kami, sebab Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang melakukan kehidupan kami di dalam dunia ini. Tuhan, biarlah nyatanya kasih-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi saksi, supaya kami dapat mengisytiharkan kasih Allah itu kepada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, kepada mereka yang masih jauh di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya malam hari ini tunjukkanlah kami Tuhan dengan kasih-Mu, tunjukkanlah kami Tuhan melalui Natal-Mu Tuhan pada malam hari ini. Karena Natal itu adalah Yesus, karena Yesus adalah Allah kami, karena Yesus adalah tempat kami berlindung, percaya. Karena di dalam nama itulah semua lutut bertelut, karena semua lutut menyembah, semua orang menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Kiranya damai sejahtera menaungi kami semua. Kiranya sukacita daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena apabila kami hidup di dalam kasih Tuhan, maka kehidupan kami dapat menyatakan itu, mencerminkan itu kepada orang lain. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami sampaikan dan nyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih yang jemaat.